Bayangkan sebuah dunia di mana jumlah bayi yang lahir tidak lagi mampu menggantikan jumlah orang yang meninggal. Fenomena ini disebut depopulasi alami atau natural decline. Dalam beberapa dekade terakhir, gejala ini makin nyata di banyak negara maju, bahkan kini juga mulai muncul di negara berkembang. Selama 1 jam ke depan, kita akan menelusuri kisah 5 negara yang populasinya menyusut karena kelahiran lebih sedikit dibanding kematian. Kita akan melihat data, mendengar latar belakang sosial dan budaya, dan mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi di balik angka-angka itu. Mari kita mulai perjalanan ini dari Asia Timur, wilayah yang paling sering disebut sebagai pusat musim dingin demografis dunia. Jepang, negeri Sakura, sudah lama jadi sorotan dalam isu demografi. Negara ini kini berada di puncak krisis populasi. Jumlah bayi yang lahir setiap tahun bahkan tidak sampai 700.000. Padahal jumlah kematian cepat berkeliling. Bisa dibayangkan, setiap tahun populasi Jepang berkurang ratusan ribu orang, semata-mata karena lebih banyak orang meninggal daripada lahir. Jalan-jalan Tokyo yang ramai tetap penuh aktivitas, tetapi di balik hiruk-pikuknya, desa-desa di pedalaman mulai sepi, rumah-rumah kosong ditinggalkan, dan sekolah-sekolah ditutup karena muridnya tidak ada lagi. Penyebabnya kompleks, biaya hidup yang tinggi, budaya kerja yang menekan, pasangan muda yang menunda menikah, serta peran gender yang tradisional membuat banyak perempuan memilih karier ketimbang anak. Pemerintah sudah mencoba segala cara, mulai dari tunjangan uang hingga cuti melahirkan panjang, tetapi tren sulit dibalik. Jepang kini menjadi semacam cermin masa depan bagi negara-negara lain yang mengikuti jejaknya. Tetap di Asia Timur, kita beralih ke Korea Selatan. Jika Jepang sedang dalam masalah, Korea bahkan lebih parah. Bayangkan, harus di Korea di dunia. Hanya sekitar 5 bayi lahir untuk setiap 1.000 penduduk per tahun. Angka ini jauh di bawah angka kematian. Di kota-kota besar seperti Seoul, anak muda menghadapi tekanan biaya hidup luar biasa. Rumah mahal, pendidikan mahal, persaingan kerja gila-gilaan. Tidak heran banyak generasi muda memilih hidup sendiri, menunda menikah, atau bahkan menolak punya anak sama sekali. Fenomena ini bahkan punya istilah populer, generasi sampo, generasi yang menyerah pada kencan, pernikahan, dan anak. Pemerintah Korea telah menghabiskan ratusan miliar dolar untuk mendorong kelahiran, tetapi hasilnya masih minim. Bahkan dengan subsidi besar, banyak orang muda tetap merasa bahwa membesarkan anak di Korea terlalu berat. Dalam jangka panjang, ini bisa menjadi tantangan besar. Ekonomi maju yang produktif tetapi kekurangan penduduk muda. Kini mari kita lihat Tiongkok, negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia. Selama puluhan tahun, dunia mengenal kebijakan satu anak Tiongkok yang begitu ketat. Kebijakan itu berhasil menekan ledakan populasi, tetapi meninggalkan warisan panjang, preferensi masyarakat untuk memiliki keluarga kecil. Kini meski pemerintah sudah mengizinkan 2 bahkan 3 anak, pasangan muda tetap memilih hanya 1 atau bahkan tidak sama sekali. Data terbaru menunjukkan bahwa kematian di Tiongkok sudah lebih banyak dibanding kelahiran. Tahun demi tahun, populasinya mulai menyusut. Sebagian dipicu oleh penuaan penduduk, sebagian lagi karena beban ekonomi. Biaya rumah di kota-kota besar seperti Beijing atau Shanghai sangat tinggi. Pendidikan anak dianggap investasi besar, sehingga orang tua lebih memilih memberi yang terbaik untuk 1 anak saja. Ditambah lagi, tingkat pengangguran muda meningkat tajam, membuat banyak pasangan ragu membangun keluarga. Pemerintah meluncurkan insentif, cuti melahirkan lebih lama, tunjangan anak, bahkan dukungan untuk teknologi reproduksi. Tetapi sekali lagi, masalah nyumban sekarang cara hidup, harapan, password. Sekarang kita beranjak ke Eropa, benua yang sudah lebih dulu mengalami tren ini. Italia misalnya adalah salah satu contoh paling jelas. Negara dengan sejarah panjang, budaya kaya, dan pemandangan indah ini ternyata sedang menghadapi krisis demografi yang serius. Jumlah kelahiran di Italia jatuh ke titik terendah dalam sejarah. Hanya sekitar 400.000 bayi lahir setahun, sementara lebih dari 700.000 orang meninggal. Bedanya sangat mencolok. Banyak faktor yang berperan, ekonomi yang stagnan, tingkat pengangguran muda yang tinggi, dan biaya hidup yang menekan. Generasi muda Italia seringkali masih tinggal bersama orang tua hingga usia 30-an karena tidak mampu membeli rumah sendiri. Budaya ini yang di satu sisi erat dan hangat, di sisi lain membuat mereka menunda pernikahan dan anak. Perempuan Italia juga menghadapi dilema. Partisipasi kerja rendah,
fasilitas penitipan anak terbatas, seizinkhorik for your teswoith demi reweird. Trendis to year for Franklin days. Desa-desa tua makin sepi, dan Italia memasuki era musim dingin demografis yang semakin dalam. Terakhir, mari kita menoleh ke Bulgaria, salah satu negara di Eropa Timur. Kisah Bulgaria bahkan lebih dramatis. Sejak runtuhnya Uni Soviet, jutaan orang Bulgaria meninggalkan negaranya untuk mencari peluang di luar negeri. Akibatnya, bukan hanya angka kelahiran yang rendah, tetapi juga penduduk usia subur yang terus berkurang. Kini setiap tahun, kematian hampir 2 kali lipat lebih banyak dari kelahiran. Populasi Bulgaria menyusut cepat, dan PBB bahkan memperkirakan negara ini bisa menjadi salah satu yang paling cepat kehilangan penduduknya di seluruh dunia. Masalah kesehatan juga memperparah. Angka harapan hidup rendah, layanan kesehatan terbatas, dan tingkat kematian tinggi, terutama pada usia produktif. Pemerintah sudah mencoba menarik kembali diaspora, memberikan insentif, tetapi sulit membalikan arus. Banyak kota kecil dan desa fokus ditinggalkan generasi mudanya. Jika kita rangkum, 5 negara ini, Jepang, Korea Selatan, Tiongkok, Italia, dan Bulgaria, memberi gambaran nyata tentang depopulasi alami. Semua menghadapi kombinasi serupa, populasi menua, angka kelahiran rendah, biaya hidup tinggi, perubahan budaya, dan seringkali kebijakan yang terlambat atau tidak efektif. Fenomena ini menimbulkan banyak pertanyaan besar. Bagaimana masa depan ekonomi mereka tanpa tenaga kerja muda? Bagaimana sistem pensiun bertahan jika jumlah lansia jauh lebih banyak dari generasi muda? Apakah teknologi bisa menggantikan tenaga manusia, atau imigrasi bisa menjadi solusi? Yang jelas, depopulasi bukan lagi isu jauh di depan. Ia sedang terjadi sekarang nyata dan dampaknya sudah terasa. Dunia menyaksikan eksperimen besar. Bagaimana negara-negara ini berjuang melawan tren demografi yang tidak lagi bisa diputar kembali dengan mudah. Itu pertanyaan terakhirmu. Mungkin kami terjadi di Jepang, Korea, Tiongkok, Italia, dan Bulgaria juga akan menimpa negara lain, termasuk negara kita? Atau masih ada jalan untuk mengantisipasi sebelum terlambat? Dan begitulah kisah 5 negara yang kini terjebak dalam musim dingin demografi. Satu demi satu, mereka menyaksikan kelahiran yang semakin jarang, kematian yang tak terbendung, dan kota-kota yang perlahan kehilangan denyut kehidupan. Angka-angka ini bukan sekadar statistik. Mereka adalah tanda bahwa sesuatu sedang berubah mendasar dalam peradaban manusia. Bayangkan dunia di mana suara tangis bayi semakin jarang terdengar, di mana sekolah-sekolah tutup karena tak ada murid, dan desa-desa berubah menjadi kota hantu yang ditinggalkan generasi penerusnya. Pertanyaannya kini, apakah ini hanya masalah 5 negara atau sebenarnya sebuah ramalan gelap tentang masa depan dunia? Apakah suatu hari nanti, bukan hanya Jepang, Korea, Tiongkok, Italia, Bulgaria, is the smallest revolutionary mature bersmer, no snap, ketaga suatu berbeda berwarus, bernama Braced Lehan. Ingat baik-baik, the purple cestus yang tiba-tiba meledak. Ia merayap diam-diam, tahun demi tahun tanpa kita sadari, hingga suatu saat kita menoleh ke belakang dan menyadari bahwa kita telah kehilangan terlalu banyak.